Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Kucicai, Bintaro sektor 9 yang saya muliakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian Ramadan kita, kuliah subuh 1443 Hijriah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan kita kecipratan doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, mudah-mudahan yang hadir di sini juga kelak mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Beliau mengatakan basyiril masya'in fil zulami ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira, kata Rasulullah, terhadap orang yang mau berjalan menuju masjid di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat. Bin nurit tam, dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Para ulama hadis, salah satunya Al-Imam As-Sindi, menafsirkan al-zulam di sini, kegelapan malam di sini adalah sholatul isya dengan sholatus subhi, gitu ya. Sholat isya dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi bagi mereka yang istiqomah, istiqomah bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Bagi mereka yang konsisten melakukan sholat berjamaah isya dan subuh di masjid, insya Allah datang pada hari kiamat bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kita butuh cahaya, Pak, ya. Pesawat nggak ada cahaya nggak bisa terbang. Masjid ini nggak ada lampu, nggak ada cahaya, bubar mungkin ya pengajian. Motor nggak ada cahaya, nggak bisa jalan. Jadi kita butuh cahaya. Nggak mungkin kita jalan di dunia yang gelap ini tanpa bantuan cahaya. Bahkan Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, menyifati ilmu sebagai sebuah kebaikan dengan cahaya, Pak, ya. Apa syair beliau? Syakautu ila waqi, itu su'a hifdi. Aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi su'a hifdi, perihal buruknya hafalanku. Itu sebabnya, Bu, ya, Pak, ya. Gara-gara Imam Syafi'i nggak sengaja lihat betis perempuan, nggak sengaja.
Kalau bapak kan sengaja semua. Gara-gara nggak sengaja melihat betis perempuan, kemudian merasa hafalannya terganggu, buruk. Lalu Imam Waqi memberikan nasihat, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, kata beliau, bi annal ilma nurun. Lalu Imam Waqi memberitahu aku bahwa ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhda li asi, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang gemar melakukan maksiat. Jadi kita butuh cahaya. Pernah suatu hari ada seorang nenek tua, dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, nenek tua imra'atun sauda, berkulit hitam legam, bingung mau khidmah kepada Islam ini melalui apa, mau ngabdi kepada Islam ini melalui apa. Perang gak bisa, sudah tua. Akhirnya memutuskan untuk menjadi cleaning service, menjadi marbot, menjadi penyapu Masjid Nabawi. Mudah-mudahan jadi marbot semua nih Pak Haji. Kita harus bangga jadi marbot itu. Kenapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, salah satu alasan diangkat beliau derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan abul anbiya, anak keturunannya banyak soleh-solehah, itu karena mau jadi marbot Masjidil Haram. Apa ayat coba? Antahira itu ya, baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud, itu karena beliau mau jadi marbot Masjidil Haram, bersih-bersih tiap hari itu dengan Nabiullah Ismail anaknya. Untuk siapa? Lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, untuk orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, untuk orang-orang yang ruku' dan sujud. Nah, akhirnya nenek tua ini memutuskan untuk menjadi cleaning service, menjadi marbot penyapu Masjid Nabawi. Tiap hari dibersihkan, ada sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Diam-diam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan apa yang dilakukan oleh wanita tua ini. Tiba suatu hari, mohon maaf, Rasulullah tidak melihat wanita tua ini. Kemana gerangan? Kok tidak kelihatan beberapa hari ini? Ditanyakan kepada para sahabat. Dengan kaget, mohon maaf, para sahabat menjawab, sudah meninggal Nabi, sudah meninggal. Kaget bukan karena meninggalnya, tetapi kaget tidak ada satu sahabat pun yang memberitahu wafatnya wanita tua ini. Dalam bahasa Sahih Muslim itu faka'an nama soggoru amroha, seolah-olah sahabat itu mengecilkan, meremehkan pekerjaan wanita tua sebagai cleaning service itu. Jadi memandang sebelah mata, sehingga tidak memberitahukan wafatnya kepada Rasulullah SAW. Agak marah Rasul saat itu. Dengan kecewa beliau mengatakan, dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Diantar oleh para sahabat sampai ke kuburan wanita tua ini. Lalu beliau sholat jenazah Pak ya. Jadi boleh sholat jenazah kalau kita ketinggalan di depan kuburnya, asal jangan terlalu lama gitu. Setelah itu beliau berdoa. Setelah berdoa beliau mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmah. Kuburan-kuburan yang ada di sini dipenuhi dengan kegelapan. Wa innallaha yunawwiruha lahum, bahasanya dalam hadis, wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sekarang setelah saya sholatkan, setelah saya doakan, Allah menyinari, Allah memberikan cahaya kepada ahlul kubur yang ada di sini. Itu artinya memberikan kebahagiaan. Kita butuh cahaya. Karena itu Nabi kalau sujud itu seringkali berdoa, Allahumma ja'al fi sam'i nuro wa bi basari nuro. Ya Allah, jadikan pendengaranku cahaya, mataku cahaya, tanganku cahaya. Itu maksudnya minta kebaikan, minta hidayah, minta petunjuk gitu. Mudah-mudahan bercahaya semua ini Pak Haji. Ini belum mati aja udah bercahaya semua. Ada lampu ya.
Saya dikasih tema sama panitia pagi ini. Temanya apa Pak Haji? Ramadan Syahrul Quran ya. Ramadan bulannya Al-Quran. Sepakat nggak kira-kira Pak? Ramadan bulannya Al-Quran. Ada guru kami dari Mesir, ya guru dari baca kitab, saya sering baca kitab beliau. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama besar, dihormati. Beliau ngomong begini Pak, sebenarnya bulan Ramadan ini bulan biasa. Bulan biasa, saya kaget kok bulan biasa ya. Nggak lebih mulia dari bulan Dzulqa'dah, bulan-bulan haram, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan biasa sebenarnya. Tetapi bulan Ramadan menjadi mulia, menjadi istimewa, menjadi agung melebihi bulan-bulan yang lain. Itu karena satu saja Pak, bimaji'il Quran kata beliau. Karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini yang membuat Ramadan istimewa dibanding bulan-bulan yang lain. Karena itu yang ideal sebenarnya bulan Ramadan itu kita sebut Syahrul Quran Pak. Bulannya Al-Quran. Mungkin ada yang tahu ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Kalau kita lihat, mohon maaf ya, para ulama itu sesibuk apa di luar bulan Ramadan? Ya ngajar, ya dakwah, ya nulis. Tapi kalau masuk bulan Ramadan Pak, fokus Quran. Kita lihat, kalau kita baca dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi, beliau bercerita itu. Imam Syafi'i Pak ya, pernah dengar? Yang madhabnya banyak dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Lahir tahun berapa? Imam Syafi'i 150, wafat 204 Hijriah ya. Saya dulu dipaksa ngapalin tahun wafat sama Kiai Ali Mustafa Ya'qub itu. Kalau nggak hafal disuruh berdiri Pak Haji. Saya 4 tahun, 5 tahun belajar dengan beliau, belajar hadis. Itu kalau nggak tahu tahun wafat gitu, berdiri 1,5 jam sampai pagi itu. Ya kalau ditanya tahun wafatnya Rasulullah nggak tahu itu keterlaluan gitu. Mungkin saya boleh tes ini, tahun wafatnya Rasulullah tahun berapa? 11 Hijriah ya, luar biasa. Kayaknya pernah belajar nih dari Sunnah. Abu Bakar 13 Hijriah, luar biasa. 2 tahun beliau memerintah. Sayyidina Umar 23 Hijriah, hanya 10 tahun. Sayyidina Utsman lebih lama, 35 Hijriah ya, 12 tahun. Terakhir Sayyidina Ali 40 Hijriah, wafatnya 40 Hijriah. Imam madhab yang pertama meninggal, Al-Imam Abu Hanifah, meninggal tahun 150 Hijriah, lahir Imam Asy-Syafi'i. Setelah itu Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah, baru Imam Syafi'i muridnya. 204 Hijriah, muridnya lagi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal 241 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i diceritakan oleh Al-Imam Nawawi dalam At-Tibyan itu kalau masuk Ramadan yakhtimul Quran khatmataini fi shalah itu. Beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sholat. Dalam riwayat yang lain fi ghairi sholat, di luar sholat. Jadi kalau Ramadan 30 hari, maka beliau hatam Al-Quran 60 kali. Itu Imam Syafi'i. Sesibuk apa beliau Pak? Ya pasti sibuk Pak ya, yang ngajar, ya dakwah, ya nulis. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, itu semua nomor 2 itu. Jadi fokus Al-Quran. Karena itu para ulama itu yang biasa hatam Al-Quran sebulan sekali di luar bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan jadi seminggu sekali. Yang biasa seminggu sekali di luar bulan Ramadan, masuk Ramadan jadi 3 hari sekali. Apalagi masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Asyurul Awakhir, itu sehari sekali. Nah karena itu kenapa Imam atau Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan ini Syahrul Quran? Karena ulama dari generasi pertama sampai
saat ini. Ketika memasuki bulan Ramadan, fokusnya Al-Quran gitu. Mungkin nggak usah jauh-jauh ke Imam Syafi'i. Di Indonesia kita punya ulama besar namanya Abu Yadim Yati, Cidahu Pandeglang, Banten. Beliau kan hafidul Quran. Anaknya semua hafidul Quran, istri-istrinya hafidhah. Beliau kalau masuk bulan Ramadan, sholat tarawih tidak turun sahur kecuali hatam Al-Quran 30 juz di dalam sholat itu. Itu siapa Pak? Abu Dimyati, Cidahu Pandeglang, Banten. Jadi enggak turun makan sahur kecuali Al-Quran hatam 30 juz di dalam sholat itu. Ini motivasi saja ini. Ustaz, saya juga tiap hari hatam, baca kulhu 3 kali. Ini kan amalannya ya nggak apa-apa, cuma kan ngajarin malas gitu. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi ingin mengatakan bahwa sebenarnya bulan Ramadan itu bulan biasa. Dia menjadi istimewa karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Saking mulianya Al-Quran maksudnya. Ya kan judulnya kemuliaan Al-Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Para ulama sampai mengatakan begini Pak, kalau sudah urusan Quran, semua yang terkait dengannya akan mulia itu. Saya punya guru, Kiai Ahsin Saho itu. Dia sampai mengatakan begini, pokoknya kalau udah urusan Quran, jadi tukang sapunya pun saya mau gitu. Jadi tukang sapunya pun saya mau. Bukan tukang sapunya tetapi Al-Qur'annya itu sebenarnya. Karena itu para ulama mengatakan siapapun apapun yang selalu hidupnya bersinggungan, berakrab-akraban, berdekatan dengan Al-Qur'an, maka dia akan mulia sebagaimana Allah memuliakan Al-Qur'an itu. Kenal malaikat Jibril? Kenal malaikat Jibril? Gelarnya Sayyidul Malaikah itu, rajanya para malaikat. Likulli syai'in sayyidun, setiap segala sesuatu ada rajanya. Sayyidul Malaikah Jibril. Sayyidul Majalis, rajanya tempat duduk, Qiblatul Qiblah dalam hadis, menghadap ke kiblat. Jadi yang afdol kalau lagi baca Quran, zikir, yang menghadap ke kiblat. Sayyidul Ayyam, tuannya, rajanya, penghulunya hari, Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Ada lagi Pak? Sayyidu Asy-Syuhada, siapa? Rajanya para syuhada, Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. Sayyidah Syababi Ahlil Jannah dalam hadis. Ada 2 orang yang menjadi penghulunya, rajanya pemuda surga, siapa? Sayyiduna Al-Hasan wa Sayyiduna Al-Husain. Ada lagi Sayyidul Qurra dalam hadis, rajanya para ahli Al-Quran, siapa? Sayyiduna Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan rasul, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa kata para ulama malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, dijadikan oleh Allah sebagai rajanya malaikat karena mau menjadi penyampai wahyu, penyampai Al-Quran, bergandengan dengan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar mungkin. Kenapa dijadikan malam mulia, istimewa? Siapa yang beribadah, ibadahnya bertepatan dengan malam Qadar, turunnya malam Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Kira-kira berapa tahun tuh Pak Haji? 83 tahun kira-kira. Ada yang usianya di sini 83 tahun. A'maru ummati, kata Rasulullah, ma bainas sittina ila sab'in. Umumnya, ini umumnya, umur umatku antara 60 sampai 70, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Jarang yang lebih dari itu, jarang. Jadi siap-siap ini Pak Haji yang sekarang usianya sudah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Kalau nggak pulang dari sini besok nih kayak. Mudah-mudahan husnul khotimah semua Pak ya. Kata para ulama, orang itu biasanya mati sesuai hobinya. Sesuai
Mudah-mudahan hobinya baik semua nih Pak Haji. Lagi baca Quran, pengennya ya meninggal dalam keadaan baca Quran. Hobinya bersedekah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Belum lama kalau nggak salah viral ya di media sosial tuh, ada qori baca Quran baru 2 ayat meninggal, ya Allah, meninggal. Baru baca 2 ayat. Orang Jawa Timur apa orang mana itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, meninggal. Enak banget meninggal dalam keadaan baca Quran. Mungkin hobinya baca Quran. Ada murid saya, ayahnya ini penceramah. Belum 1 jam di pertengahan ceramah meninggal Pak Haji. Ya Allah, enak banget meninggal dalam keadaan sedang menyampaikan ilmu. Tapi yang ini nanti dulu, Pak Haji dulu yang takut juga. Saya punya tetangga, mudah-mudahan di sini nggak ada saudaranya Pak ya, nggak ada temennya. Bangun jam 4 sore, ini ada apa? Kok rame-rame gitu. Ini Bang Anu meninggal, ya Allah. Meninggal di rumah sakit enggak? Tenggelam katanya. Hujan rintik-rintik. Ini asli ceritanya ini, tetangga saya. Hujan rintik-rintik, kepleset. 2 jam kemudian baru ditemukan. Saya pikir, oh ternyata memang hobinya mancing itu, Pak Haji itu. Ya Allah, hati-hati ya Bapak yang hobinya mancing Pak ya. Biasanya matinya tenggelam gitu. Memang pagi sore itu hobinya mancing. Ya Allah, mudah-mudahan syuhada ya. Karena al-gharik itu orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat, insya Allah minasyuhada. Asal mancingnya bukan sekedar mancing buang-buang waktu ya untuk nyari nafkah, itu enggak apa-apa. Kalau nggak salah ada 7 ada berapa? 8 itu orang yang dikatakan oleh Nabi syahid meskipun tidak dalam keadaan berperang. Yang pertama al-mat'un Pak ya. Orang yang meninggal disebabkan karena wabah. Ya wabah apa saja? Flu burung, flu monyet, flu babi. Kalau bahasa Nabi ta'un gitu. Ta'un, apalagi juzam. Juzam itu yang terkena wabah kusta itu. Meninggal disebabkan karena wabah-wabah ini selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat, insya Allah minasyuhada itu. Insya Allah minasyuhada. Yang pertama al-mat'un, yang kedua al-mabtun, orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut. Jadi Bapak kalau sakit perut yang sabar Pak ya, jangan-jangan akhir hayat Bapak, tapi tetap diobati. Yang ketiga al-gharik tadi, orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam, kena tsunami misalnya, insya Allah minasyuhada itu. Yang keempat al-harik, orang yang meninggal disebabkan karena kebakaran, terbakar itu selama dia muslim. Yang kelima imra'atun matat bi jum'in, itu dalam hadis, seorang perempuan yang meninggal, ibu-ibu yang meninggal disebabkan karena melahirkan selama dia muslimah dan melahirkannya bukan sebab zina, sebab pernikahan yang sah, insya Allah kalau dia meninggal minasyuhada. Kata para ulama, meskipun bayi itu masih di dalam perut itu, jadi belum lahir. Selanjutnya sahibul hadam, dalam hadis sahibul hadam, orang yang meninggal disebabkan karena terkena reruntuhan itu. Bapak datang ke masjid, tiba-tiba genteng masjid jatuh, plek gitu, mati. Insya Allah minasyuhada itu. Selama datang ke masjidnya mau sholat jamaah atau mau taklim kayak gini. Tapi kalau ngambil kenceleng masjid ya bukan syahid itu, sangit. Termasuk dalam hadis itu orang yang mencari ilmu. Para santri termasuk Bapak nih. Kemudian mahasiswa-mahasiswi selama berada dalam proses belajarnya meninggal, insya Allah minasyuhada. Karena itu mohon maaf Pak, ada hadis, siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari yang lain, li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai pulang.
Hatta di sini kalau bahasa santri ghoyah, dia harus sampai mughoyah, harus sampai selesai. Jadi bapak nih ngaji di sini, di pertengahan ngaji pulang, nggak ada apa, nggak ada hujan, di pertengahan ngaji pulang, di jalan keserempet motor, mati misalnya, mati. Itu nggak syahid karena belum selesai pengajiannya, kecuali darurat Pak Haji. Jadi hatta di sini harus sampai selesai, yarji, sampai pulang. Ini saya ancam dulu nih Pak Haji. Mudah-mudahan panjang semua umurnya ini. Yang kita khawatirkan tuh bukan mati sebenarnya Pak, tapi kehidupan setelah kematian. Semua akan mati. Kehidupan setelah kematian yang kalau kata guru saya, Syekh Yusri dari Mesir itu, kehidupan setelah kematian lebih panjang. Kita kan cuma 60 tahun, 60-70. Tapi kehidupan setelah kematian lebih panjang. Bekal kita cukup apa enggak kira-kira begitu. Masuk alamul barzakh, setelah itu yaumul qiyamah, masuk alamul mahsyar, terus masuk alamul hisab, hari perhitungan, terus masuk lagi yaumus sirat, yaumul mizan, terus belum sampai-sampai itu Baji. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Baru nanti apakah masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Yang kita khawatirkan lagi, ketika kita mati, keburukan kita nggak mati diteruskan orang itu. Wailul liman mata walam tamut sayyi'atuh. Celaka orang yang mati, tetapi keburukannya nggak mati diteruskan orang. Sebaliknya bahagia orang yang mati, kebaikannya diteruskan orang. Mudah-mudahan hobi kita baik semua, sehingga kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik. Rasulullah mengajarkan, kalau kita ingin mati syahid, minta mati dalam keadaan syahid. Kata Ibnu Athaillah, mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiya. Kapan lisanmu digerakkan untuk meminta, sesungguhnya Allah ingin memberi kamu, kata Imam Ibnu Athaillah. Karena itu memang harus minta. Man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang memohon kepada Allah ingin mati syahid bisidqin, benar-benar ingin mati syahid, ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih, maka Allah akan menyampaikan dia kepada derajat orang yang matinya mati syahid walaupun mati di atas kasurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidina Umar sebelum meninggal doanya apa Pak? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku meninggal di jalanmu. Wafat dalam keadaan sabilillah, dimakamkan di samping baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lama ada seorang ulama dari Rembang ya, masyhur, siapa namanya? Kiai Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair. Saya perhatikan sebelum meninggal itu sering baca pujian untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu. Betul ya? Sa'duna fid dunya, itu ya. Fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Saya lihat kayak nangis gitu. Seolah-olah sudah mengenal betul siapa Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan sepertinya ingin, dalam hatinya sepertinya ya, ingin dimakamkan dekat makamnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dikabulkan. Dilalahnya saat itu beliau haji gitu, dan wafat dalam keadaan berhaji. Luar biasa itu. Banyak yang mengatakan waliullah. Memang harus minta. Termasuk guru beliau Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, kalau tidak salah saya dengar dari murid-muridnya, mintanya 3. 1 ingin meninggal di depan semua karyanya. 2 ingin disolatkan ya. 1 ingin meninggal di depan semua karyanya. 2 ingin disolatkan oleh orang yang tidak membencinya. 3 ingin dimakamkan di makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra. 3-tiganya dikabulkan. Itu Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Orang memberinya gelar Sayyidul Habaib, rajanya para habib saat itu. Ada habib di sini? Segaf Al-Habsyi. Kalau saya Al-Pukat.
Sampai mana tadi Pak Haji? Oke. Kenapa malam Qadar ini istimewa? Siapa yang beribadah, ibadahnya bertepatan dengan malam Qadar, khairun min alfi syahrin. Senyum misalnya, senyum nih. Ternyata malam itu turun Lailatul Qadar. Senyum kita tidak lagi dilipat gandakan 10 kebaikan atau sampai 700 kebaikan, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada senyum selama 1000 bulan. Ini yang oleh guru kami Pak Ali Mustafa Yakub katakan mega bonus Ramadan. Rugi kalau orang semangat di awal, loyo di akhir gitu. Kalau ngelihat praktek Rasulullah ibadah di bulan Ramadan ini Pak ya, itu di 20 pertama biasa saja, standar. Tapi ketika memasuki bulan 10 terakhir, itu beliau tancap gas. Fokus saja ibadah. Wa ahya lailah, menghidupkan malam-malam, wa aiqadha ahlah, membangunkan seluruh keluarganya untuk i'tikaf di masjid. Sampai yang istihadah sekalipun diajak. Itu digambarkan dalam hadis yang istihadah ya, bukan yang haid. Itu sampai bawa baskom itu Pak Haji, pos sampai bawa baskom. Kemudian diikat dengan kain. Kalau dulu belum ada softtek gitu ya. Duduk di atas baskomnya kayak ayam bertelur gitu. Itu mereka lakukan tidak lain, tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan yang pahalanya 84 tahun itu. Baca Quran, mohon maaf, setiap hurufnya berapa kebaikan Pak? 10 kebaikan, hitung-hitungan pahala. Diampuni daripadanya 10 kesalahan. Tapi kalau Bapak baca Quran dan bertepatan dengan turunnya malam Qadar saat itu, tidak lagi 10 kebaikan, tetapi khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Sedekah, apalagi semua kebaikan kalau bertepatan dengan malam Qadar, khairun min alfi syahrin. Karena itu kalau bisa di sini 10 terakhir itu diadakan qiyamul lail. Biasanya kami di masjid di Ciputat itu setiap masuk 10 terakhir mengadakan qiyamul lail. Salat witirnya dialihkan ke malam hari jam 2. Qiyamul lail. Jadi 11 rakaat dengan bacaan Al-Qur'an 1 juz, imamnya hafid gitu ya, para hafid. Selesai setengah 4. Kalau kita melakukannya selama 10 hari, insya Allah, yakin saya dapat Lailatul Qadar. Kalau 10 hari kita genapkan di 10 terakhir itu. Bayangkan kalau tiap tahun Bapak melakukannya, tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adanya di 10 terakhir itu. Nabi mengatakan iltamisuha fil ashril bawaqi. Cari malam Qadar itu di 10 terakhir. Memang dalam beberapa hadis cari di hari-hari ganjil itu. Tapi kan kita nggak tahu Pak, hari ganjil menurut Muhammadiyah dengan hari ganjil menurut NU kayaknya beda itu. Nah, udah genapin aja itu. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kita mulai dari 20 atau mulai dari 19 itu sampai terakhir. Dihitungnya dari mulai kapan? Dihitungnya dari masuk maghrib itu, masuk malam lah. Sampai matla'il fajr, udah kita ibadah saja sudah di masjid, bukan di mall, ibadahnya di masjid. Ya, tikaf, baca Quran, ada uang masukin ke celeng masjid. 1 miliar, 1000 misalnya, jangankan 1 miliar, 1000 ternyata malam itu nuzulul Quran, khairun min alfi syahrin. 1000-nya lebih baik daripada ngasih 1000 selama 1000 bulan. Ini mulia karena satu, Al-Quran diturunkan pada malam Qadar itu, kata para ulama. Ada yang tahu ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kalau kata guru kami, yang benar itu sebenarnya bukan 17 Ramadan nuzulul Quran itu. Yang betul tanggal 24 Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Adapun argumen tanggal 17 Ramadan itu, kata beliau, hanya argumen otak-atik saja. Ada hadis yang
yang bisa dijadikan rujukan, kualitasnya hasan, itu memberitahu kita bahwa Al-Quran turun tanggal 24 Ramadan. Kalau saya menteri agamanya, kata beliau, saya rubah jadi tanggal 24 Ramadan kalau ada peringatan-peringatan itu. Ya. Ini malam Qadar. Ada lagi, Pak? Ramadan termasuk nih. Kenapa bulan ini istimewa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini. Ada yang tahu ayat? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang jawab. Ini hening ini ngantuk apa? Memperhatikan. Memang setan tuh apa ya? Dia nggak suka kita berbuat baik tuh, nggak suka, Pak. Apa dalam hadis inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu kan senangnya mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat. Nggak betah duduk, baru 2 menit serasa 2 jam. Mengalir ke tangan, ngopepang. Naon ngopepang teh? Bahasa Sunda tah. Ya nggak betah tangannya. Mengalir ke mata, ngantuk. Jangan-jangan setan. Mengalir ke tenggorokan, khotib kelamaan, pura-pura batuk. Jangan-jangan setan tuh. Karena itu kita harus bisa mendeteksi apakah ini setan atau bukan. Dalam Al-Quran ada 4 itu. Ini saya sampaikan apa enggak nih, Pak? Biar jadi pakar persetanan nih. Jadi setan tuh punya sifat 4. Pertama disebut dengan nazgun. Apa ayatnya? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Nazgun. Kata ulama, nazgun itu bisikan jahat setan yang sangat lembut, tapi ada jarak antara fa'il dengan maf'ul, antara subjek dengan objek, antara yang diganggu dengan yang mengganggu. Dia nggak berani mengganggu orang yang rasa takutnya kepada Allah tinggi, punya keimanan yang luar biasa. Setan nggak berani, berjarak dia. Sayyidina Umar, mohon maaf, itu kan salah satu sahabat yang paling ditakuti setan, mau dari golongan manusia maupun golongan jin. Sampai Nabi mengatakan, wallah inni la anzuru ila syayatinal insi wal jin farru min Umar, qad farru min Umar. Sungguh aku telah melihat setan-setan dari golongan jin dan manusia lari daripada Sayyidina Umar. Dalam riwayat yang lain, malakiyaka syaitan, kata beliau, ya Ibnul Khattab, malakiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai putra Al-Khattab, tidaklah setan menempuh satu jalan yang ditempuh olehmu, melainkan dia menempuh jalan lain yang tidak ditempuh olehmu. Saking takutnya setan kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Jadi setan tidak berani mendekati orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat setan disebut dengan hamzun. Apa, Pak? Hamzun dalam Quran, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, itu ya. Hamzun ini kata ulama bisikan jahat setan, lembut, tapi ada perencanaan. Jadi setan punya kurikulum, punya silabus. Pak Dimas nih kalau diganggu, digoda dengan uang nggak mempan ini, dengan harta. Tapi kalau dengan wanita mempan ini kayaknya, gitu. Pengennya 2, 3, 4 misalnya. Nggak mempan juga. Setan punya perencanaan lain, punya silabus lain. Isyrok ya? Ini kalau diganggu, digoda dengan jabatan nggak bisa ini.
harus dengan uang gitu. Jadi setan punya planning untuk menggoda, mengganggu manusia. Karena itu disunnahkan kita dalam setiap keadaan berdoa dengan doa tadi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Singkat saja, yang ketiga disebut dengan massun. Apa dalam Quran, idza massahumus syaitanu tadakkaru. Massun ini bedanya dengan tadi hamzun nazgun. Massun ini bisikan jahat setan, sangat lembut, bahkan tidak terasa sama sekali. Kadang kita tidak berpikir untuk melakukan keburukan, tiba-tiba ingin melakukan keburukan. Itu dibisiki oleh setan yang disebut dengan sifat mas itu. Bapak ke pasar atau ke kantor, nggak ada niat untuk melakukan keburukan, kemaksiatan. Sampai kantor tiba-tiba melakukan keburukan. Nah, itu dibisiki oleh sifat setan yang disebut dengan mas. Satu obatnya tadzakkaru. Cepet-cepet zikir, cepet-cepet ingat Allah gitu. Ya, dalam Quran, idza massahumus syaitanu tadzakkaru. Ya, kalau dibisiki oleh bisikan setan yang disebut dengan mas, tadzakkaru. Ya, pokoknya cepet-cepet ingat Gusti Allah. Obatnya itu. Yang terakhir disebut dengan waswasatun, disebut dengan waswasah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, semua tiga sifat sebelumnya itu terkumpul dalam satu sifat disebut dengan waswas. Apa ayatnya, Pak? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bahkan kata mereka tidak hanya menggoda, mengganggu, tetapi menghambat lajunya kebaikan. Was-was itu. Ada orang sampai wudhu setengah jam, menghambat dia, dihambat oleh setan untuk beribadah. Jadi sebelumnya kata para ulama, was-was ini diartikan gemerincing emas. Nah, kalau gemerincing emas berarti ada potensi menggiurkan, kemudian berubah menjadi bisikan setan. Makna dari awalnya ya, nah, ketika orang digoda dengan sifat waswasah, maka dia akan tergiur dengan bisikan itu. Ya. Ada lagi sebenarnya dalam Quran disebut dengan azzun, ta'uzzuhum azza. Tapi ini khusus untuk orang-orang kafir. Jadi mereka juga terus diikat oleh setan sehingga berada dalam kekafirannya terus. Ya. Jadi tinggal kita deteksi ini, apakah bisikan ini bisikan setan atau bukan. Pentingnya mencari ilmu itu juga bisa mendeteksi apakah ini setan atau bukan. Ada orang gara-gara tapak di Gunung Salak, pagi harinya mendeklarasikan diri jadi nabi. Siapa namanya, Pak? Ahmad Musaddiq. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia mendengar satu bisikan yang dia yakini sebagai wahyu itu. Itu kan keliru, jangan-jangan setan. Mohon maaf, jangankan Musaddiq, Pak ya. Abu Hurairah, Sayyidu Ahli Suffah, pemimpinnya Ashabus Suffah, itu tidak tahu kalau yang datang itu setan. Dalam Sahih Bukhari, beliau diperintah oleh Nabi untuk menjaga Baitul Mal. Tiba-tiba ada orang mencuri gandum. Ayo, kamu mau kemana? Saya tangkap, saya laporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menghibah, saya nggak makan 3 hari, keluarga saya nggak makan. Namanya sahabat, Pak ya. Kasihan, dilepaskan. Lapor kepada Rasulullah, tadi malam ada orang mencuri, saya lepaskan karena dia menghibah nggak makan 3 hari. Apa kata beliau? Besok datang lagi. Ditungguin sama Abu Hurairah. Betul, datang lagi, mencuri lagi itu. Kali ini nggak bakal saya lepas. Kamu mencuri lagi, saya laporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghibah lagi dia, dilepaskan lagi, lapor lagi kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Besok datang lagi sampai 3 hari, 3 kali. Betul, datang lagi. Kali ini tidak bakal saya lepas. Kamu mencuri sampai 3 kali. Kemudian, oke, kamu boleh nangkep saya, tapi saya ingin ngasih ijazah, kira-kira begitu. Ingin ngasih wiridan. Kalau kamu tidak ingin diganggu setan,
baca setiap malam ayat kursi gitu. Oh begitu ya. Abu Hurairah senang kalau dikasih amalan. Ya sudah. Terima kasih kata Abu Hurairah. Dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang ini memberikan wiridan, siapa yang tidak ingin diganggu oleh setan, baca ayat kursi setiap malam. Rasulullah membenarkan. Iya betul, setan takut dengan ayat kursi. Tapi kamu tahu siapa yang memberi ijazah itu? Dia nggak tahu itu. Kaliber Abu Hurairah ahli ibadah, mulazamah dengan nabinya udah nggak diragukan. Tiap hari berjamaah. Nggak tahu kalau yang datang itu siapa. Kamu tahu siapa yang datang? Nggak tahu. Rasulullah. Yang datang itu adalah setan. Jadi setan bisa nyuruh kita melakukan kebaikan. Bisa aja. Kalau kita nggak paham ilmunya. Dialihkan niat kita. Itu kaliber Abu Hurairah, Pak. Ada seorang nabi, Nabi Daud apa Nabi Musa, itu didatangi malaikat pencabut nyawa, malaikat maut, dalam wujud manusia. Mau ngapain kamu ke sini? Mau cabut nyawa kamu? Kurang ajar. Dipukul. Nabi siapa, Pak? Nabi siapa? Khalif bukan, Nabi Daud ya. Mau ngapain kamu ke sini? Ya mau cabut nyawa kamu. Kurang ajar. Kira-kira begitu. Dipukul, Pak, sampai keluar matanya itu. Kira-kira sekali bernabi nggak tahu kalau yang datang itu malaikat itu. Apalagi kita ini bukan nabi, bukan ulama, bukan orang soleh. Mendapatkan bisikan seolah-olah bisikan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak yang keluar jadi nabi palsu. Mulai dari Musailamah Al-Kadzab, termasuk istrinya, terus yang besar di India siapa, Pak? Ghulam Mirza Ahmad. Ahmadiyah ya. Sampai di Indonesia ada di perbatasan antara Sunda Jawa itu, Ciamis. Nama nabinya Tukimin. Tugimin apa Tukimin? Dia punya ajaran Jasun, Jawa Sunda itu. Ya, jadi kiai aja nggak sangar gitu namanya Tugimin kan. Apalagi dikasih sholawat kan. Sallallahu ala Tugimin, kayaknya gimana gitu. Ya, itu orang-orang yang merasa mendapatkan wangsit. Jangan-jangan bisikan itu bisikan dari setan gitu. Karena Nabi sudah mengatakan tidak ada Nabi setelahku. Ini kalau saya ceritakan panjang lagi. Ada satu kisah ketika siapa, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ditanya, ayyul aswa abidun jahil aw alimun fasik. Mana yang buruk, seorang ahli ibadah yang bodoh atau seorang alim yang fasik, yang hobinya maksiat. Fasik itu levelnya di bawah syirir gitu ya. Jadi maksiat itu hanya ikut-ikutan melakukan keburukan. Di atasnya lagi mujrim namanya, atau murtakib. Kalau sudah melakukan namanya mujrim, kriminal. Sekali dua kali itu mujrim. Tapi kalau sudah berkali-kali disebut dengan fasik, pelaku dosa besar. Tapi 3 level ini masih bisa kembali, mudah kembali. Yang sulit ketika sudah sampai syirir, ahlu syar. Itu hatinya sudah tertutup. Mana kira-kira yang paling buruk, seorang ahli ibadah yang bodoh, jahil, atau seorang alim yang fasik? Dua-duanya buruk, tapi mana yang paling buruk? Kata para ulama, yang paling buruk seorang abid yang jahil gitu. Nah, itu dikisahkan ketika dia melakukan tahannus, tapa kira-kira selama 40 hari. Seorang ahli ibadah ini datang kepada dia satu suara. Wahai abid, saya jamin kamu dengan surga. Saya jamin kamu dihindarkan dari neraka. Silahkan kamu melakukan apa saja, termasuk maksiat. Karena aku sudah jamin engkau sebagai ahli surga. Akhirnya yang tadinya ahli ibadah, karena dia yakin itu suara Tuhan, jadi ahli maksiat itu, Pak. Kenapa dia sampai menjadi ahli maksiat? Karena tidak tahu yang ngomong itu setan gitu. Dia anggap itu
suara Tuhan. Tapi datang suara ini berbeda kepada alim yang fasik ini. Begitupun, wahai alim, saya jamin kamu dengan surgaku, aku hindarkan dari nerakaku. Silakan lanjutkan. Nah, si alim ini kemudian ngambil batu gitu, dia lempar sumber suara itu. Nggak mungkin Tuhanku memerintahkan aku melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Dia tahu bahwa suara itu bukan suara Tuhan karena kealimannya. Suara itu adalah suara setan itu. Nah, seharusnya seperti itu sikap kita. Mudah-mudahan cukup Pak ya? Apa ada pertanyaan? Cukup. Biasanya sampai jam berapa? Ada pertanyaan kalau ada pertanyaan. Bukan, iya. Biasanya sampai jam berapa pengajiannya? Jam 7? Boleh sampai jam 7, boleh. Siap aja kalau saya. Ngapain lagi? Tidur. Bener nih. Sampai subuh ada Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berakrab-akraban dengan Al-Quran, menjadi sahibul Quran. Ada 3 level. Level yang pertama sahibul Quran, sahabat Al-Quran, yang nanti pembacanya akan mendapatkan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalau bisa tidak hanya menjadi sahabat Quran, naik level kedua, al-mahir bil Quran, orang yang mahir. Ya, tidak hanya mahir dalam baca Quran tetapi faham. Itu bersama siapa nanti? Ma'as safaratil kiramil bararah. Akan bersama para malaikat yang paling berbakti dengan Tuhan. Surganya itu dengan mereka gitu. Di atas lagi disebut dengan ahlul Quran, keluarganya Allah ini. Ini yang disebut oleh Nabi keluarganya Allah. Innalillahi ahlina fil ard, kata beliau. Allah punya keluarga di muka bumi ini. Qalu, para sahabat bertanya, siapa keluarganya Allah wahai Rasulullah di muka bumi ini? Bukannya Allah nggak nikah, nggak punya anak. Keluarganya Allah di muka bumi ini adalah ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh, yaitu ahli Al-Quran, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Tidak hanya hafal Al-Quran 30 juz, tetapi dia faham, mengamalkan. Nah, kita mudah-mudahan sampai ke level ahlul Quran ini. Ustaz udah susah ngapalin ini. Ya, berdoa mudah-mudahan ada di antara anak keturunan kita yang hafal Quran gitu ya. Pengennya begitu. Siapa yang tidak pengen anak keturunannya soleh? Pak, nggak ada Pak ya. Sampai Nabi Ibrahim aja itu minta pengen punya anak yang soleh. Didiagnosa istrinya siapa? Sayyidah Sarah, sulit punya anak. Direkam dalam Al-Quran doa beliau, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dikabulkan, dikasih putra. Lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam. Nabi Zakaria sama. Nabi Zakaria pun sama, istrinya Akir. Tadi saya baca ayatnya. Akiron, Akir itu bahasa kitanya mandul. Tapi beliau tidak berhenti. Pengen punya anak yang bisa meneruskan perjuangan beliau. Anak yang baik. Direkam dalam Quran doa beliau, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Dikabulkan doa beliau meskipun istrinya tidak bisa punya anak. Lahir Nabiullah Yahya. Yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap Nabi Zakaria. Direkam dalam Quran, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Itu. Jadi memang harus berdoa itu. Termasuk ibadur rahman. Direkam dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata para ulama, kalau kita pengen punya keturunan yang baik,
orang tuanya harus baik dulu. Tentu selain pendidikan, pergaulan, lingkungan kita perhatikan. Tapi kalau bisa, ini upaya kita semua Pak ya. Orang tuanya dulu yang harus baik kata mereka. Sholahul aba sababun li sholahil abna. Sebab terbesar anak itu menjadi baik karena orang tuanya baik. Sholahul aba sababun li sholahil abna. Baiknya orang tua, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Bahkan tidak hanya berpengaruh pada kesolehan seorang anak sampai keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Quran surat Al-Kahf digambarkan. Nabiullah Khidir alaihi salatu wasalam ketika memasuki satu kota, beliau menegakkan bangunan anak yatim, milik 2 anak yatim. Ditanya sama Nabi Musa, kenapa ditegakkan? Kita ambil aja upahnya. Udah diem aja kira-kira begitu. Kan nggak boleh nanya kan. Nabi Musa ditegakkan oleh Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Kenapa rumah anak yatim ini ditegakkan, dijaga melalui Nabi Khidir? Karena di dalam rumah itu ada kanzun, ada harta yang sangat banyak. Kata para ulama, kanzun di situ ilmullah, ilmunya Allah. Dijaga. Sebabnya satu, terusan ayatnya, wa kana abuhuma shaliha dalam Quran surat Al-Kahf. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Dulu buyutnya itu orang yang gemar melakukan amal soleh. Mudah-mudahan ini investasi Pak Haji. Bapak hadir di sini, anak Bapak jadi soleh. Bapak sedekah, anak Bapak, keturunan Bapak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama tafsir, dari 2 anak yatim ini sampai buyutnya itu 7 tingkatan Pak. Nggak tahu namanya udah apa itu. Kalau 7 tingkatan, jangka waring nah. Udah siwur ya. 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 8, 9 sampai 10 tingkatan. Sejauh itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu, sebab orang tuanya, buyutnya dulu gemar melakukan amal soleh. Jadi amal yang kita lakukan itu bukan sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak bakal menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Pasti ada pengaruh baik, positif. Karena itu mohon maaf, ada seorang ulama besar dari tabi'in, kibarut tabi'in, namanya Sa'id ibnul Musayyab. Itu kalau habis sholat sunat Pak, anaknya dipanggil, ya ibni ta'al, la azidanna fi sholati min ajlik raja'an an uhfadha fik, gitu ya. Anakku sini, aku ini menambah sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu. Raja'an an uhfadha fik. Aku berharap dengan semangatnya aku beribadah, beramal, Allah menjagamu, Allah memberkahi kamu. Nah, orang dulu kalau beramal untuk anaknya Pak Haji, diniatin sedekah, mudah-mudahan anak saya soleh. Baca Quran, mudah-mudahan keluarga saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diniatin untuk anak keluarganya. Bahkan tidak hanya anaknya yang akan dijaga oleh Allah, diberkahi. Kampung di mana dia tinggal pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir sampai mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajuli shalih waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus menerus, la yahfadhu menggunakan fi'il mudhari, akan selalu dan terus menerus menjaga. Siapa yang dijaga? Waladahu, yang pertama anaknya, yang kedua wa walada waladi, anak daripada anaknya, keturunannya terus sampai bawah. Kemudian wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal, wa duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya. Yang soleh satu, yang mendapatkan penjagaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala satu kampung. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, bimbingan oleh Allah untuk terus beramal soleh, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan melakukan amal soleh.
I'malu, kata Rasulullah, beramal kalian, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah, fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena segala sesuatu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang itu akhir hayatnya ditakdirkan buruk, su'ul khotimah, celaka, maka dia akan senang melakukan keburukan, akan dimudahkan melakukan kemaksiatan, melihat kemungkaran, kebatilan itu senang. Tapi sebaliknya, kalau akhir hayatnya ditakdirkan baik, husnul khotimah, selamat, dia akan pro terhadap kebaikan, senang melakukan ketaatan, dan dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan orang-orang yang akhir hayat husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan apa? Selesai cukup ya. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman. Mungkin tanya dikit, Jangan yang susah. Rasanya hampir yang hadir di sini tahu Pak Ustadz bahwa membaca Quran itu baik. Apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Dari kecil kalau kita ngaji ya isinya seperti itu. Tapi pertanyaannya sebetulnya, kenapa kita masih susah untuk melakukan itu gitu? Kadang-kadang baca Quran atau iktikaf di 10 bulan terakhir itu masih kalah dengan rasa kantuk, masih kalah dengan bacaan lain, atau kalah dengan TV. Nah mungkin pertanyaannya sederhana gitu, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu dan bisikan-bisikan setan katakanlah tadi, baik halus, kasar ataupun yang nyata atau tidak nyata itu bisa kalah sehingga kita bisa beribadah dengan lebih baik. Terima kasih Pak Ustaz. Rasulullah pernah ditanya, kenapa beliau selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ditanya sama istrinya, kenapa kok Nabi tidak pernah meninggalkan doa itu? Jawaban Nabi, qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati para hamba itu berada dalam jari jemarinya Tuhan, dalam tanda kutip ya. Kalau Allah ingin hamba itu berada dalam keburukan, hatinya akan dibalikan dalam keadaan buruk. Tapi kalau Allah menginginkan hamba itu selalu berada dalam ketaatan, Allah balikan hati dia selalu berada dalam ketaatan. Karena itu Nabi sering mengatakan, ada orang di pagi hari Muslim, di sore hari kafir. Itu ada yang begitu. Ada juga orang yang pada bulan Ramadan hatam Al-Quran berjuz-juz berkali-kali, di luar bulan Ramadan nggak pernah baca Quran sama sekali, Pak. Itu yang disebut oleh para ulama Ramadhaniyyin, yang taatnya hanya pada bulan Ramadan saja. Keluar bulan Ramadan udah pensiun, nggak beramal lagi. Itu nggak diinginkan oleh Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, kokohkan, kuatkan hati kami untuk selalu berada dalam ketaatan kepadamu. Ini yang pertama mungkin bisa kita amalkan, itu doa. Karena hati manusia itu memang bolak-balik ya. Kadang sekarang dermawan, besok kikir. Kadang sekarang ngomongnya baik, besok kasar lagi. Kita ingin berada terus dalam ketaatan. Karena itu Nabi pernah memberikan wasiat kepada sahabat mulia Sayyiduna Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an. Ya Mu'ad, kalau bisa engkau jangan tinggalkan satu doa setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku a'inni ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu
untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk selalu berterima kasih, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, bantu aku agar ibadahku ini selalu baik. Jadi sunnah juga tuh habis sholat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon agar selalu berada dalam ketaatan. Yang menyebabkan orang malas ibadah itu selain tadi mungkin jarang doa dengan doa yang tadi. Satu, mungkin kita banyak dosa itu. Sekali melakukan dosa, 1 titik dalam hati. 2 kali dosa, 2 titik dalam hati. 3 kali dosa, 3 titik dalam hati. Beribu-ribu kali hitam hati kita. Orang kalau sudah hitam hatinya, dengar adzan sekalipun dianggap hitut kuda lah, mencek orang Sunda mana hitut kuda teh. Dianggap angin lalu gitu. Hatinya sudah tidak bergetar mendengarkan kalamullah. Hatinya sudah tidak bergetar mendengarkan adzan. Boleh jadi banyaknya dosa itu. Obatnya 1, ya taubat, banyak istighfar. Itu boleh jadi itu. Kenapa kita malas ibadah? Karena bagi orang yang khusyuk itu ibadah itu ringan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bagi orang yang tidak khusyuk berat ibadah itu, baca Quran itu berat gitu. Karena itu kita perlu bertanya-tanya kenapa? Kenapa kita ini kok malas ibadah? Jangan-jangan kita banyak maksiat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nabi itu setiap hari tobatnya sampai 70-100 kali. Maka bagaimana kita yang bukan Nabi? Harus lebih dari itu, Pak ya. Kita tidak memungkiri banyak salah, Pak. Tapi Allah, Rasulullah memberikan jalan untuk kita bertaubat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya dikasih ijazah kalau bisa Bapak jangan tinggalkan istighfar 100 kali setiap hari. Sholawat 100 kali. Kemudian la ilaha illallah 100 kali setiap hari. Ini yang disebut dengan al-wiridul latif. Wiridan ringan lah kira-kira. Yang semua ulama mengamalkan. Istighfar 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Kemudian la ilaha illallah 100 kali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup Pak ya? Mudah-mudahan sehat lahir batin. Bapak Ibu diberikan kekuatan istiqomah dalam ketaatan. Anak-anak yang sedang belajar diberikan kemudahan ilmu yang bermanfaat. Kita mendapatkan mega bonus Ramadan, Lailatul Qadar yang pahalanya khairun min alfi syahrin, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat isya.